Rocky Gerung ingin Sri Mulyani direshuffle. Salah alamat, Bung. Isu reshuffle semakin menguat. Salah satu pengamat dari kubu oposisi Rocky Gerung malah menilai sumber persoalan di kabinet Jokowi adalah Sri Mulyani. Bahkan Rocky Gerung menyebut jika Sri Mulyani dianggap tidak mampu memprediksi jumlah kebutuhan anggaran. Upaya untuk mengendalikan supply and demand pun dianggap gagal. Lantaran kegagalan Sri Mulyani itu, IWF dan World Bank akhirnya menjadi bumper untuk dimintai bantuan. Jadi itu artinya disebut hak prerogatif presiden tergantung pada lobby Sri Mulyani pada World Bank dan IMF. Itu artinya yang lain tak penting-penting amat, demikian kata Rocky. Kan mau ganti pemuda, mau ganti menteri tenaga kerja segala macam. Kalau nggak ada sinyal dari World Bank bahwa Indonesia itu masih bisa ditolong, maka tidak ada guna ganti-ganti. Jadi kalau kita mau melihat polemik ekonomi dari reshuffle itu, ya itu solusinya, demikian katanya. Namun apakah benar yang disebutkan oleh Rocky Gerung? Sebenarnya kelompok oposisi memang mengincar posisi Sri Mulyani. Jauh sebelum pelaksanaan Pilpres, Prabowo hingga Rizal Ramli getol untuk mengkritik Sri Mulyani. Kritik hingga komentar pergantian Sri Mulyani ini tidak tanpa sebab. Sejumlah kebijakan yang diambil Sri Mulyani berdampak kepada kelompok oposisi. Ada banyak hal yang membuat kelompok oposisi ini kalang kabut. Belum lama ini Sri Mulyani diterpa kembali masalah hutang negara. Bahkan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo Harus turun tangan menjawab isu utang tersebut. Prastowo menyebut pembayaran cicilan pokok dan bunga utang Indonesia beberapa tahun terakhir sebenarnya cenderung rendah dan stabil. Kecuali kata dia, kemungkinan ada kenaikan tahun 2020 lalu. Berdasarkan data yang dihimpun, peningkatan ini membuat rasio utang pun naik menjadi 34,53% terhadap produk domestik bruto. Namun dipastikan tetap aman karena masih di bawah batas maksimal di Undang-Undang Keuangan Negara. Mengacu Undang-Undang 17 2013 tentang Keuangan Negara memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60% dari PDB. Apa yang dikeluarkan oleh kelompok oposisi nyatanya hanya untuk menjatuhkan nama Sri Mulyani saja. Selama pandemi, negara-negara G20 yang masuk dalam kategori negara maju memiliki tingkat utangnya mencapai 130% dari kondisi normal, yang biasanya 100%. Sementara itu negara berkembang yang biasanya rasio utang di kisaran 50% meningkat menjadi di kisaran 60% hingga 70%. Namun jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah utang Indonesia masih jauh lebih rendah. Kendati rendah sekalipun, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tetap waspada supaya ekonomi tetap membaik dan kondisi fiskal tetap terjaga. Artinya rasio utang yang cukup rendah jika dibanding dengan negara lain disebabkan oleh dukungan fiskal terhadap kontraksi perekonomian Indonesia dinilai lebih moderat. Indonesia menganggarkan dukungan anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Tambahan belanja tersebut menyebabkan defisit anggaran yang mencapai 1.039,2 triliun atau 6,34% dari PDB. Tahun 2020, Sri Mulyani Indrawati kembali mendapatkan predikat sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific 2020 dari Global Market. Di tengah pandemi, Sri Mulyani banyak mengambil kebijakan untuk menunjang Indonesia lebih baik secara finansial. Menurut Global Market, Sri Mulyani layak mendapatkan penghargaan itu atas prestasinya dalam menangani pandemi COVID di Indonesia. Global Market menilai komitmen memberikan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial, insentif perpajakan, penjaminan pinjaman dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak paling besar layak diapresiasi. Selain itu, keputusan untuk memperlebar defisit melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang sebesar 3% dari PDB, yang merupakan langkah yang tidak mudah dilakukan, juga menjadi alasan lain Sri Mulyani memperoleh penghargaan bergensi tersebut. Selama pandemi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus berupaya meminimalisir dampak pandemi COVID baik dari sisi kesehatan ke masyarakat ataupun ke perekonomian. Anggaran besar pun digelontorkan melalui program pemulihan ekonomi nasional hingga bantuan lainnya kepada masyarakat yang paling terdampak pandemi ini. Untuk PEN, pemerintah menyediakan anggaran 695,2 triliun. Apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani diakui oleh negara lain. Menkeu Australia Josh Frydenberg mengatakan uang pinjaman tersebut diberikan lantaran Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat.
pada masa pandemi COVID-19 dengan berbagai langkah dan apresiasi dari berbagai negara, Sri Mulyani layak untuk dipertahankan. Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Putri Diani. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu